Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini kita akan mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan. Sebagaimana yang sebelumnya ada yang merekomendasikan untuk kita belajar tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, silahkan disimak videonya baik-baik, jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Nah, siapa yang hari ini sudah berolahraga? Oke, keren sekali karena memang saat ini kita membutuhkan untuk tubuh kita dalam keadaan sehat, betul ya? Nah, silakan disimak videonya. Oke, langsung aja ya kita ke jaringan tumbuhan. Jadi, jaringan pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama jaringan muda dan kemudian ada jaringan dewasa. Nah, di sini dibedakan atas sifatnya. Jaringan muda bersifat meristematik, sementara jaringan dewasa bersifat permanen. Untuk jaringan yang meristematik terdapat pada jaringan muda yang masih aktif membelah. Sedangkan jaringan permanen ada pada jaringan yang sudah dewasa atau sudah tua sehingga tidak aktif membelah. Nah, langsung saja ke pengertian dari masing-masing jaringan. Dari dua pembagian jaringan tersebut, yakni jaringan meristem atau jaringan muda dan yang kedua adalah jaringan dewasa. Kita bisa langsung saja. Yang pertama, jaringan meristem. Jadi jaringan meristem adalah kumpulan sel-sel yang masih aktif membelah dengan cara mitosis. Pembelahan dari sel-sel ini akan berguna ketika tumbuhan mengalami perkembangan dan juga pertumbuhan. Nah, jaringan meristem ini bisa dilihat pada ujung akar maupun ujung batang karena mengalami pertumbuhan ya, atau pembelahan atau aktif membelah. Semua pertumbuhan yang terjadi di jaringan meristem ini kita sebut sebagai pertumbuhan primer ya. Kita sebut sebagai pertumbuhan primer. Pertumbuhan pada jaringan ini mampu menghasilkan ranting baru, perpanjangan akar, pembentukan bunga, dan lain sebagainya. Kemudian, selain pada ujung akar dan ujung batang, jaringan meristem juga terdapat pada bagian batang dan akarnya. Ya, karena pertumbuhan tidak selalu ke atas gitu ya, di bagian ujung-ujungnya saja, tetapi juga mengalami secara lateral sehingga di sini jaringan meristem juga ada yang disebut dengan meristem lateral. Nah, spesifiknya terjadi oleh kambium, bagian kambium pada batang dan juga akar. Nah, pertumbuhan jaringan meristem lateral menyebabkan batang dan juga akar mengalami pembesaran. Sehingga pertumbuhan ini dinamakan sebagai pertumbuhan sekunder. Bagaimana kawan-kawan, apakah sampai sini bisa dipahami? Semoga memudahkan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke jaringan dewasa atau jaringan yang sifatnya permanen dan tidak aktif membelah, seperti itu ya. Nah, jaringan ini mempunyai ukuran yang besar dibandingkan jaringan meristem. Nah, berbeda dengan jaringan meristem, ketika jaringan dewasa ini memiliki dinding sel yang telah mengalami penebalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sementara jaringan meristem masih dengan dinding sel yang tipis karena aktif membelah itu sendiri ya. Selain itu, di jaringan dewasa ini memiliki vakuola yang besar, plasma sel yang sedikit, dan mengalami diferensiasi
dan di antara sel-selnya terdapat ruang antar sel. Oke, seperti itu ya. Nah, sebetulnya macam-macam jaringan berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi 5, dari jaringan meristem, jaringan penyokong, jaringan dasar, jaringan pengangkut, dan jaringan pelindung. Jaringan meristem tentunya termasuk ke dalam jaringan muda ya, yang sebelumnya sudah disampaikan. Nah, sementara 4 fungsi dari macam jaringan lainnya seperti jaringan penyokong, jaringan dasar, jaringan pengangkut, jaringan pelindung termasuk ke dalam jaringan dewasa. Nah, kita ulas sedikit lagi tentang jaringan meristem. Yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa jaringan meristem adalah jaringan yang selnya aktif membelah diri, sehingga biasanya jaringan ini berada di ujung akar maupun ujung batang. Nah, jaringan meristem juga mampu melakukan peregangan gitu, mampu meregang, membesar, dan berdiferensiasi menjadi jaringan lainnya ketika dewasa. Nah, berdasarkan lokasinya, jaringan meristem ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bagian ujung atau apikal, bagian samping atau lateral, dan bagian ruas atau interkalar. Bagian ujung atau apikal tentunya akan menyebabkan pertumbuhan ke atas dan juga ke bawah gitu ya. Ke atas untuk batang, kemudian ke bawah untuk akar. Sementara lateral atau samping akan menyebabkan pertumbuhan tanaman secara diameternya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pertumbuhan pada batang, begitupun interkalar. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan menjelaskan tentang jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong sesuai dengan fungsinya sebagai penyokong atau penguat pada tumbuhan. Ciri-cirinya adalah memiliki dinding tebal dan akan berhenti melakukan pembelahan saat mencapai usia dewasa. Apa saja jaringan penyokong itu? Pada tumbuhan ada kolenkim dan juga sklerenkim. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jaringan yang berikutnya ya, yakni jaringan dasar. Nah, jaringan dasar umumnya disebut dengan jaringan parenkim. Jaringan dasar ada di semua bagian tubuh tanaman seperti batang, akar, dan daun. Sehingga jaringan ini pun yang akan mengisi ruang antar jaringan. Nah, jaringan parenkim yang ada di daun yaitu mesofil, yakni palisade dan juga spons. Dan jaringan parenkim juga banyak mengandung kloroplas di daun. Selanjutnya kita masuk ke jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau biasa disebut pembuluh yaitu jaringan yang memiliki fungsi proses pengangkutan seperti pengangkutan zat-zat atau air yang terdapat di dalam tumbuhan. Jaringan pengangkut terdiri atas pembuluh xilem dan juga phloem. Xilem adalah pembuluh yang mengantarkan hasil air serta mineral dari akar ke daun, sedangkan phloem yaitu pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya adalah jaringan pelindung. Nah, jaringan ini biasa kita kenal dengan jaringan epidermis karena posisi dari jaringan epidermis ini berada pada lapisan terluar dari tumbuhan, sehingga memiliki fungsi melindungi permukaan tumbuhan. Nah, jaringan pelindung ini tersusun dari sel-sel yang menutup seluruh permukaan dengan rapat.
Nah, jaringan epidermis bisa mencegah penguapan yang berlebihan dengan membentuk lapisan lilin anti air yang kita sebut kutikula. Baik, mungkin itu saja untuk beberapa materi tentang jaringan pada tumbuhan di sesi kali ini ya. Akan ada sesi lanjutan untuk menjelaskan lebih rinci, lebih detail tentang jaringan tumbuhan. Misal ciri-ciri jaringan meristem, ciri-ciri jaringan epidermis dan lain sebagainya, itu akan ada di sesi berikutnya ya, untuk kita lebih memahami apa saja jaringan-jaringan pada tumbuhan. Semoga mudah dipahami. Apabila masih belum paham, kita bisa mengulang kembali videonya dari awal sehingga kita bisa lebih memahaminya dan juga lebih mudah untuk mengingatnya, seperti itu ya. Jadi harapannya disimak baik-baik video ini, karena insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan membahas lebih jauh tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, bagaimana setelah kita menyimak video barusan? Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang baru saja disampaikan di dalam video ya. Apabila masih banyak pertanyaan ataupun masih belum memahami, silakan berikan pertanyaan pada kolom komentar dan jangan lupa untuk diulang kembali videonya supaya kita lebih memahami apa yang baru saja kita pelajari tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, jangan lupa juga untuk memberikan saran dan juga kritik atau rekomendasi tentang materi yang akan kita pelajari di kemudian hari. Oke? Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, olahraga rutin dan minum yang cukup, tetap jaga ibadah kita juga agar kita tetap dalam kondisi sehat baik secara fisik maupun secara rohani. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.